Sebuah cerita hadir dalam kehidupanku. Perjalanan panjang telah dijalani, sehingga akhirnya sampai pada satu indah pada waktunya. Tuhan baik, Tuhan memberikan semua. Tuhan hadir selalu dalam tiap doaku. Doa itu ajaib, indah pada waktunya. Puji syukur selalu ku panjatkan, nyanyian syukurku selalu ku nyanyikan, memuji dan memuliakan namamu senantiasa Tuhan. Oh, puji syukur selalu ku panjatkan, nyanyian syukurku selalu ku nyanyikan, memuji dan memuliakan namamu senantiasa Tuhan. Sebuah cerita hadir dalam kehidupanku. Perjalanan panjang telah dijalani, sehingga akhirnya sampai pada satu indah pada waktunya. Tuhan baik, Tuhan memberikan semua. Tuhan hadir selalu dalam tiap doaku. Doa itu ajaib, indah pada waktunya. Puji syukur selalu ku panjatkan, nyanyian syukurku selalu ku nyanyikan, memuji dan memuliakan namamu senantiasa Tuhan. Oh, puji syukur selalu ku panjatkan, nyanyian syukurku selalu ku nyanyikan, memuji dan memuliakan namamu senantiasa Tuhan. Kau adalah segalanya dalam segala hal di hidupku selama-lamanya.
Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang kami hormati, selamat pagi dan selamat beribadah untuk kita semua. Adapun berita jemaat untuk kita hari ini akan saya bacakan sebagai berikut. Yang bertugas pada hari ini yaitu Pendeta Elensina, kemudian liturgus Natalia Atun, salam presbiter Riana Marce, pembacaan Alkitab Saudara Meiti, dan warta jemaat Dali di Rumbang. Pemandu nyanyian yaitu Gary, Ellen, dan Jessica. Kemudian pianis Iman Haribowo, serta operator sound system Ronaldo Senjaya. Untuk ibadah kreatif hari Minggu nanti sore yaitu pukul 15 WIB, daftar nama petugas diatur oleh tim ibadah kreatif. Kemudian ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 8 WIB berkenaan dengan Hari Perempuan GKI dipimpin oleh Pendeta Elensina S. Anggen MDip, liturgos Epi Gemeliani, dibantu oleh Herti Ngantung, Noperiola, Dewi Santi, dan Mona Lisa, serta pemandu nyanyian Nidin dan Yesteri Keke, kemudian pemain musik Iman, operator sistem Romaldo Sanjaya, dan dalam ibadah ini petugas yang perempuan menggunakan pakaian kebaya. Kemudian untuk berita keuangan dapat dilihat di berita jemaat, yaitu baik laporan kas Majelis Jemaat GKI Hosiana, kemudian seksi kategorial, panitia pembangunan dan hari-hari besar gerejawi, serta kelompok lansia. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat GKI Hosiana yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini, yaitu ulang tahun kelahiran ada 12 orang dan ulang tahun pernikahan ada 5 pasang. Berikutnya itu berita pelayanan dan lain-lain, khusus untuk kolekte persembahan syukur bulanan dan lain-lain dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai 12 WIB, atau dititipkan dengan penetua diakon terdekat atau melalui rekening bendahara GKI Hosiana di Bank Kalteng. Demikian berita jemaat untuk kita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Hosiana dimanapun berada. Selamat hari Minggu kepada jemaat yang mengikuti ibadah online bersama Majelis Jemaat GKI Hosiana. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini
mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Untuk mencegah semakin meluasnya wabah virus ini, kita wajib menghindari pusat keramaian, memakai masker atau penutup mulut jika terpaksa keluar rumah. Rajin mencuci tangan atau dengan hand sanitizer, jaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan juga selalu berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup hilang, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih, Kau jadikan diri-Mu. Engkau kami menyayangi, melayani kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus.
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ke-67. Dengan perikop, Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh hari ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu itu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
lalu minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka." Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan. Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku." "Supaya aku pulang kepada tuanku," kata mereka, "baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta-untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Jemaat Hosiana, kita angkat pujian dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, melalui persekutuan kami pada hari ini. Kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, agar kami boleh terus diteguhkan di dalam iman, di dalam pengharapan kami akan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini. Agar kami selalu hidup berpengharapan, sehingga di tengah-tengah situasi ini Tuhan terus membimbing kami untuk tetap beriman teguh kepadamu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh terus menjadi bagian dari kehidupan kami, agar kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Di bawah dua judul perikop, yang pertama Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan perikop yang kedua ajakan juru selamat, yang berbunyi demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kecenderungan manusiawi kita adalah sering sekali mengeluh, merengek, mengkritik orang lain. Tetapi tanpa sadar bahwa kita pun belum menentukan pilihan hidup. Bahkan belum melakukan sesuatu yang berarti dalam menjalani pilihan hidup kita. Gambaran kehidupan inilah yang bisa kita lihat dalam nats kita pada hari ini. Injil Matius memberikan gambaran kepada kita bagaimana respon orang Yahudi terhadap panggilan Tuhan melalui Yohanes maupun Yesus. Yesus tahu benar kekerasan hati mereka. Karena itulah ia mengupamakan kehidupan mereka itu seperti anak-anak yang bermain di pasar, yang meniup seruling dalam permainan pernikahan dan permainan penguburan. Dalam peristiwa permainan tersebut, saudara-saudara, ada anak yang tidak mau ikut. Dan orang-orang Yahudi digambarkan seperti anak-anak yang tidak mau terlibat dalam permainan tersebut.
Penolakan orang Yahudi terhadap Yohanes mungkin dikaitkan dengan keanehan yang dilakukannya, yakni makan belalang dan madu hutan. Padahal makanan orang Yahudi adalah roti. Dan bagi mereka, orang yang hidupnya aneh dicap sebagai dirasuk setan. Sehingga orang Yahudi tidak mau menanggapi perkataan Yohanes. Demikian juga penolakan orang Yahudi terhadap Yesus. Karena Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan orang-orang lemah. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa rahasia kerajaan Allah tersembunyi bagi orang-orang pandai dan bijak dan dinyatakan kepada orang-orang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang pandai dan bijak? Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang berusaha untuk mempelajari kitab Taurat. Lalu siapakah orang kecil? Orang kecil adalah orang yang tidak terpelajar dalam ilmu Taurat. Dan hal ini mengingatkan kita juga sebagai orang-orang yang mungkin terpelajar, orang-orang intelektual, supaya kita jangan menyombongkan diri karena pengetahuan dan menutup diri pada kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang jelas kelihatan dari nats kita pada hari ini adalah sifat angkatan yang tidak dapat menerima kehadiran nabi-nabi, Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus Kristus sekalipun. Tetapi poin yang paling penting dari kondisi tersebut adalah bahwa jika seseorang menerimanya, mereka akan dapat melihat perspektif yang baru, sekalipun ia tidak punya kelebihan intelektual. Lalu apa perspektif yang dimaksud itu? Yang pertama, saudara-saudara, orang yang menerima Yesus, maka orang tersebut dapat mengenal Bapa. Sebab seperti yang dikatakan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Kemudian yang kedua, orang yang menerima Yesus, ia akan dapat melihat kuk yang dipasang dalam kehidupannya bukan lagi sebagai sesuatu kuk yang besar yang tidak dapat terpikul. Mari kita ingat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, betapa sering kita menduga bahwa kuk yang terpasang dalam diri kita tidak dapat kita tanggung karena beban yang kita tanggung begitu berat. Tetapi saudara-saudara, jika orang menerima Kristus, maka hanya kuk kecil yang dipikulnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, orang yang menerima Yesus tidak lagi hanya akan mengacu pada kuk yang dipikulnya, tetapi pada siapa yang menempatkan kuk tersebut dalam dirinya. Seekor kerbau mengenali tuannya, dan ia tahu karakteristiknya. Akan tetapi jikalau datang orang lain dan menempatkan kuk dalam dirinya, barangkali ia akan panik. Ia takut, jangan-jangan kuk yang dipikulnya akan terlalu berat. Dan juga upah yang diterimanya juga tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Saudara-saudara, bagaimana keseharian kita? Kuk dari siapakah yang kita pikul? Dari Tuhankah? Atau malah hanya kuk dunia ini? Jika kita memikul kuk yang dari Tuhan, kita tidak tahu bahwa Ia adil dan benar. Ia tidak akan memberikan beban yang tidak dapat kita tanggung. Malah sebesar apapun beban yang ditanggungkannya, kita yakin bahwa kita akan tetap dapat menanggungnya. Karena Allah yang menempatkan semuanya itu adalah baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kelepasan dari segala kepenatan yang mungkin dirasakan oleh kita saat ini bukanlah soal kelepasan
dari beban untuk mencari sesuap nasi dan kehidupan yang lebih baik, atau mengupayakan agar dapur tetap mengepul. Bukankah kita mesti menunjukkan bahwa beban yang kita hadapi sekarang adalah ketidakmampuan kita untuk mengenal kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kecenderungan kita untuk menjauh darinya. Kita tidak sanggup lagi menjadikan Yesus sebagai sandaran atas berbagai kebutuhan hidup kita. Kita mencari kelepasannya dengan meninggalkan gereja di hari Minggu untuk bekerja, melupakan doa, tidak memuji Tuhan, bahkan kita enggan untuk mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin berbagai alasan-alasan yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu penyataan yang penting untuk digumuli dalam kehidupan kita saat ini adalah ketika kita menerima Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita akan dapat melihat segala sesuatunya dengan terang benderang dan menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar, serta mengetahui bahwa Dialah satu-satunya yang dapat membimbing kita untuk melalui segala pergumulan yang kita hadapi. Karena itu kita hanya akan bisa melihat kebenaran Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita apabila kita mau menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Allah yang rahmani dan kekal, Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Kami menyadari bahwa begitu banyak beban hidup yang kami hadapi. Sehingga ketika kami menghadapi beban hidup itu, kami melihatnya sebagai satu hal yang membuat kami hidup dalam keluhan. Bahkan tak jarang akibatnya kami menjadikan orang lain sebagai alasan bagi kami untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang mudah sekali melihat kesalahan dan mengkritik orang lain. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Supaya dengan kebaikan Tuhan disitulah kami meneladani sifat-sifat Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dan ajarlah kami untuk selalu menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup kami. Sehingga dalam hidup ini kami selalu melihat apapun bentuk pergumulan kami, semuanya baik kami hadapi karena Tuhan yang menanggungnya untuk kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Banyak hal yang terjadi yang kami lalui dalam kehidupan kami. Masalah, pergumulan, tantangan, bahkan berbagai perjuangan hidup di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami bijaksana untuk menjalaninya. Sehingga situasi dan kondisi ini tetap kami hadapi dengan sikap mata tertuju kepada Tuhan, untuk tetap melihat bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan bimbinglah kami untuk bijaksana menjalani hidup ini dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, dari segala hal-hal yang tidak baik yang bisa saja menimpa kehidupan kami. Bapa yang di surga, secara khusus kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, secara khusus para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka terus dikuatkan dan dimampukan di dalam Tuhan untuk
menangani keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami saat ini. Kami percaya hanya dengan pertolongan Tuhan, pemimpin kami akan mampu melewati semuanya itu dengan sikap bijaksana. Dan biarlah Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan mereka, agar keadilan dan kebenaran terus mereka perjuangkan demi kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang terbuka pada hari ini. Kami menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, agar gereja Tuhan sebagai tanda hadir Tuhan terus menyuarakan suara Tuhan, menjadi alat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga kuasa Tuhan boleh terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus bagi semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, mereka yang terus bergumul dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan ini, agar mereka terus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap berhikmat di tengah-tengah situasi ini, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka sebagai satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjaga hubungan antar keluarga agar bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan keluarga tetap terjaga, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kerukunan dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan secara khusus yang ada di GKE Hosiana ini. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai satu jemaat yang hidup dalam persekutuan, kami rindu untuk tetap menjadi persekutuan yang hidup milik Tuhan sebagai satu gereja. Bukan saja dalam tubuh kami sebagai gereja yang hidup, tetapi juga dalam kehidupan persekutuan kami ketika kami bersama-sama hadir dalam sebuah persekutuan di rumah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami tetap menjaga kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, agar dengan demikian kehidupan persekutuan kami tetap nyata dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman seluruh sidang jemaat Tuhan, secara khusus mereka yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap bisa menjalani hari-hari hidup mereka dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, agar mereka tetap tekun setia melayani jemaat Tuhan, sehingga panggilan mereka untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi panggilan yang terus membangun kehidupan iman mereka, untuk tetap setia dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan milik Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun pertambahan usia, agar mereka ada dalam damai sejahtera Tuhan, dilimpahi oleh berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat kami yang sakit, kami menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang boleh menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, meneguhkan iman mereka untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Dan kami serahkan pula ya Tuhan, segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan saja yang bekerja melewati kehidupan kami masing-masing, sehingga dalam Tuhan kami boleh terus dipakai oleh Tuhan, dan di dalam Tuhan pula iman percaya kami boleh terus diteguhkan dan dikuatkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan kepadamu, di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan kepada Allah akan melipatkan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan kedua, bawa persembahan. Pengakuan iman. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.